apa Pak keuntungan dari ini? Sejauh Sejauh ini ini sebenarnya kondisi fiskal Indonesia ini sebenarnya seperti apa, dan dengan kondisi yang sekarang tuh apa Pak yang perlu dilakukan pemerintah supaya tidak terlalu banyak lagi kebocoran yang terjadi? ya, jadi memang fiskal kita sangat terbatas ya. Sangat terbatas karena apa? Penerimaannya tahun lalu kan tidak mencapai target. Tahun lalu di bawah 90% dari target. Ya, tahun ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, untuk semester pertama tahun ini tumbuh sekitar 20% penerimaan perpajakan. Nah, pertumbuhan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah masalah Cortex ya, yang tahun lalu bermasalah sekarang sudah lebih bagus ya, dan kita tahu, sama-sama tahu restitusinya kan dibatasi, sehingga dengan restitusi yang dibatasi mengakibatkan ya pajak netonya memang mengalami pertumbuhan cukup signifikan 20%. Tapi persoalannya adalah dari total tahun lalu 1.917 triliun dan tahun ini ditargetkan 2.357 triliun, itu ada kira-kira 440 triliun tambahan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, dari mana sih tambahan ini akan diperoleh, ya kan? Nah, ini yang selalu saya pertanyakan, tambahan ini dari mana akan bisa diperoleh? Ini angka besar loh, 440 triliun. Saya belum bisa menjawab dari mana ya, karena kita tahu iklim bisnis tidak baik-baik saja ya, jumlah pengangguran bertambah dan seterusnya. Tentu ini menjadi PR bagi Kementerian Keuangan. Ya, kan jangan rakyat lagi yang bolak-balik dipajakin terus ya kan, hidup sudah susah ya kan. Sepakat bahwa yang belum patuh terhadap pajak perlu dilakukan penegakan hukum, tapi jangan bolak-balik hanya muncul rakyat terus, nanti katanya DPR yang memaksa Menteri Keuangan untuk naikkan pajak, bukan itu ya. Nah, itu yang pertama. Ketika penerimaannya berkurang, apa sih yang bisa dilakukan oleh negara? Ya pengeluarannya dikurangi toh. Itu gampang sekali kan teori itu. Ya. Penerimaan ditambah seharusnya, kedua pengeluaran dikurangi, ketiga utang. Ya kan? Nah, pengeluaran dikurangi itu nguranginya caranya gimana? Ya, iya, pengeluarannya gede-gede seperti Koperasi Desa Merah Putih, seperti MBG, seperti pembangunan 3 juta rumah. Ya, diefisienkanlah. MBG kan tidak perlu 82 juta orang dapat MBG. Selektif. Hanya orang-orang yang memerlukan, dan tentulah kalau libur ya jangan kemudian SPPG-nya dapat 6 juta, ini kan tidak adil ya. Ini bisa, kalau bisa lebih ditata di sini, akibatnya pengeluaran lebih efisien, pemasukannya ya tadi Pak Peter bagus sekali, bukan cuma fokus pada ini, pemasukannya juga jangan bocor ya. Nah, ini tentu kalau ini dua bisa dikelola, karena utang tidak bisa diutik-utik. Utang sudah mentok walaupun masih 40% dari PDB. Kita masih punya room 20% dari PDB. 20% itu kira-kira sekitar 500 triliun loh. Kita bisa utang lebih gede lagi. Ya. Oh, 5.000 triliun bukan 500 triliun, 5.000 triliun tambahan utang. Masa sih kita utang tambahan segede itu? Itu kan bisa bahaya sekali. Karena hampir separuh dari penerimaan negara kita sudah digunakan untuk bayar bunga dan bayar cicilan. Gitu. Problemnya tuh di situ, di APBN kita. Nah, mengakibatkan apa? Ya, ditambah dengan ketidakpastian, ya, ketidakpastian regulasi dan seterusnya, akibatnya orang kehilangan kepercayaan. Akibatnya apa? Kalau saya tidak percaya, ya duitnya saya tarik. Duit itu tidak ada kewarganegaraannya kok. Nah, kursnya jatuh, sahamnya jatuh, ya kan? Memang kurs ini urusannya BI, tapi BI sudah melakukan segala macam cara yang BI bisa lakukan, mulai dari intervensi secara langsung, intervensi secara tidak langsung, melalui forward, non-delivery forward, baik yang domestik maupun offshore.
ya sudah intervensi verbal, sudah menaikkan SRBI, sudah menaikkan BI rate, ya semua sudah BI lakukan, ya. Tapi kan muaranya bukan di Bank Indonesia, muaranya ada di tata kelola fiskal yang memang bisa perlu diperbaiki. Makanya dalam rapat dengan Menteri Keuangan saya kritisi cukup tajam kemarin. Ya, sasarannya bukan membuat ekonomi tambah kacau, tidak. Harapannya adalah cita-cita Presiden yang sangat mulia ini, ya menuju Indonesia emas ini perlu kita dukung, ya, dengan mengkritisi yang bisa kita lakukan, kira-kira begitu ya. Cukup, Pak. Cukup ya. Makasih ya Pak. Oke, waktunya, terima kasih. Pak. Oke.